kasih tentunya kepada Taipei pada waktu yang sempit mau membantu Indonesia untuk... Jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia terancam tanpa kekuatan penuh. Beberapa pemain baru-baru ini dikabarkan mengalami cedera saat memperkuat klubnya. Setidaknya ada 3 pemain yang dikabarkan mengalami cedera dan terancam absen. 3 pemain tersebut meliputi Emil Audero, Cremonese, Ole Romain, Oxford United, dan Maarten Paes, FC Dallas. Ketiga pemain ini juga sudah diumumkan masuk dalam 28 pemain yang sebelum dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert. Khusus untuk sang penyerang Ole Romaini yang paling diragukan untuk tampil di ronde keempat ini. Romaini mengalami cedera sejak mengikuti Piala Presiden 2025 di Indonesia pada awal Juli lalu. Selain baru pulih dari cedera, ia langsung kembali memperkuat klubnya Oxford United di kasta kedua Liga Inggris. Karena sempat dikabarkan pulih setelah 2,5 bulan menepi, penyerang 25 tahun itu sempat mengunggah momen berlatih mandiri bersama pelatih fisik Quentin Jacoba. Namun selama pihak Oxford belum melibatkannya dalam pertandingan, kondisi match fitness Romaini patut diragukan. Di laga terbaru Oxford kontra Sheffield United Sabtu 27 September 2025 malam tadi, belum ada Romaini dalam skuad pertandingan. Kemungkinan sang penyerang tidak diikut-sertakan karena masih dalam tahap pemulihan. Masih ada satu laga kontra QPR pada 2 Oktober mendatang sebelum Romaini berangkat memenuhi Garuda Calling. Untuk ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, timnas Indonesia akan menghadapi 2 lawan tangguh. Skuad asuhan pelatih Patrick Kluivert akan menghadapi tuan rumah Arab Saudi yang dijadwalkan pada Kamis 9 Oktober 2025 dini hari. 3 hari berikutnya, timnas Indonesia kemudian melawan Irak yang akan menjadi penentu apakah bakal mendapatkan tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Hanya tersisa 10 hari sebelum pertandingan penting babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dimulai, Grup B akan menjadi arena kompetisi antara tuan rumah Arab Saudi, Irak, dan timnas Indonesia. Timnas Indonesia menjadi yang pertama mengumumkan daftar pemain yang disiapkan untuk 2 pertandingan krusial yang disampaikan oleh pelatih Patrick Kluivert pekan lalu. Dari 28 nama yang dipanggil, Kluivert tidak lagi menyertakan pemain-pemain seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Mees Hilgers. Sementara itu, daftar pemain dari timnas Arab Saudi juga telah dirilis. Pelatih Hervé Renard memanggil 27 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan yang dimulai pada Kamis 2 Oktober 2025. Pertandingan antara Arab Saudi dan timnas Indonesia akan menjadi laga pembuka grup B di putaran keempat kualifikasi yang berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City pada tanggal 9 Oktober 2025. Media lokal Arya Diah dalam edisi Minggu 28 September 2025 telah memberikan informasi mengenai daftar pemain The Green Falcon yang akan diturunkan dalam menghadapi tantangan berat di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih timnas Arab Saudi Hervé Renard telah memilih 27 pemain untuk skuadnya, sebagaimana dilaporkan oleh Arya Diah. Dari daftar pemain tersebut, banyak yang masih sama dengan yang terlibat dalam pemusatan latihan di Republik Ceska awal bulan September lalu. Di antara nama-nama yang terpilih, terdapat kiper Abdurrahman Al-Sanbi, bek Hasan Tambakti, winger Saud Abdul Hamid, gelandang Musab Al-Juair, striker Firas Al-Buraikan, dan super sub Abdullah Al-Hamdan yang semuanya kembali memperkuat tim Arab Saudi. Selain itu, pelatih asal Prancis ini juga tetap mengandalkan kehadiran Salem Al-Dausari dalam skuadnya. Meskipun mengalami cedera yang kadang muncul kembali, kapten Arab Saudi tersebut masih diharapkan menjadi andalan bagi tim. Salem Al-Dausari kini sedang berjuang untuk pulih dari cedera yang mengganggu performanya bersama klub Al-Hilal di awal musim Liga Arab Saudi. Di awal musim Liga Arab Saudi 2025-2026, ia telah menampil dalam 4 pertandingan. Sayangnya, masalah cedera bukanlah hal baru bagi Salem Al-Dausari. Pada awal bulan September, saat timnas Arab Saudi menjalani agenda uji coba di Republik Ceska, ia terpaksa absen meskipun sudah dipanggil oleh pelatih Hervé Renard. Timnas Arab Saudi sedang mempersiapkan diri menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 di Ceska. Dalam periode ini, ia juga mengalami cedera punggung yang membuatnya tidak bisa tampil dalam pertandingan melawan Makedonia Utara, meskipun timnya berhasil meraih kemenangan 2-1. Namun, Al-Dausari tetap menjadi starter dan tak tergantikan saat timnya bermain imbang 1-1 melawan Republik Ceska. Salah satu penampilan terbaiknya adalah saat Al-Hilal memenangkan Al-Oqudud Club pada lanjutan Liga Pro Saudi yang berlangsung pada Jumat 26 September 2025. Dalam pertandingan tersebut, ia bermain selama 90 menit penuh, namun kini ia harus fokus untuk pemulihan cedera sendi pinggangnya. Berikut adalah daftar pemain yang tergabung dalam skuad tim nasional Arab Saudi. Dalam daftar pemain tim, posisi kiper diisi oleh Nawaf Al-Akidi, Abdurrahman Al-Sanbi, dan Muhammad Al-Yami. Untuk posisi belakang terdapat Ragat Najar, Saud Abdul Hamid, Ali Majrahi, Nawaf Bushal, Saad Al-Musa,
Muhammad Sulaiman, Hasan Tambakti, Jihad Fikri, dan Moteb Al-Harbi. Di lini tengah, pemain yang terdaftar adalah Aiman Yahya, Muhammad Kano, Nasser Al-Dosari, Ziyad Al-Jahni, Musab Al-Juair, Abdullah Al-Khaibari, Ali Al-Hasan, Muhannad Al-Said, Salem Al-Dausari, Marwan Al-Sahafi, Saleh Abu Al-Syamat, dan Abdurrahman Al-Abud. Emil Audero mengalami cedera hanya 1 pekan sebelum agenda Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sedang was-was menanti perkembangan cedera 3 personil inti. 3 pemain tersebut meliputi Emil Audero, Cremonese, Ole Romagnoli, Oxford United, dan Maarten Paes, FC Dallas. Di antara 3 nama itu, praktis hanya Maarten Paes yang sudah melangkah kecil menuju kesembuhan. Paes sebelumnya mengalami cedera hamstring sejak awal Agustus yang membuatnya absen dalam 7 laga FC Dallas. Dalam laga terbaru kontra Portland Timbers Minggu 28 September 2025 hari ini, sosok 27 tahun itu juga belum dimainkan. Meski begitu, kabar baik datang dari akun media sosial Dallas yang mengunggah keberadaan Paes dalam rombongan tandang. Itu berarti Paes sudah cukup fit untuk berlatih dan mengikuti agenda pertandingan, meski belum siap untuk bermain. Agenda pertandingan Dallas berikutnya tepat sebelum jeda internasional, yaitu melawan LA Galaxy pada 5 Oktober. Laga tersebut bisa dimanfaatkan Paes untuk mengoleksi jam terbang sebelum berangkat ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar lebih buruk datang dari Ole Romagnoli, striker timnas Indonesia yang merumput bersama Oxford United di kasta kedua Liga Inggris. Romagnoli mengalami cedera sejak mengikuti Piala Presiden 2025 di Indonesia pada awal Juli lalu. 2,5 bulan menepi, penyerang 25 tahun itu sempat mengunggah momen berlatih mandiri bersama pelatih fisik Quentin Yakoba. Namun selama pihak Oxford belum melibatkannya dalam pertandingan, kondisi match fitness Romagnoli patut diragukan. Pada laga terbaru Oxford kontra Sheffield United Sabtu 27 September 2025 malam tadi, belum ada Romagnoli dalam skuad pertandingan. Masih ada 1 laga kontra QPR pada 2 Oktober mendatang sebelum Romagnoli berangkat memenuhi Garuda Calling. Satu kabar buruk terbaru datang dari kiper nomor 1 Garuda, Emil Audero Mulyadi. Kiper itu sedianya akan mengisi pos starter Cremonese melawan Como pada laga Serie A Italia malam tadi. Sayangnya sosok 28 tahun itu mengalami kram saat pemanasan sehingga pelatih Davide Nicola tak mau mengambil resiko. Laga kontra Inter Milan pekan depan akan menjadi kesempatan terakhir Emil membuktikan kesiapan fisiknya sebelum ajang Timnas Indonesia di Arab Saudi. Jika benar Emil hanya mengalami kram, seharusnya ia sudah bisa bermain pekan depan. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert membuat pengakuan jika berhasil mengantarkan timnya lolos ke Piala Dunia 2026. Kluivert mengaku akan mengikuti Tom Hai, yakni membuat tato di tubuhnya. Pengakuan itu diungkapkannya dalam acara podcast bersama jurnalis Belanda Neil Petersen di kanal YouTube The Highway. Di akhir sesi, Neil bertanya, apa yang akan dilakukan Kluivert jika berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Kluivert pun tersenyum sembari memikirkan jawaban yang tepat. Legenda sepak bola Belanda itu menjawab bahwa dirinya akan ikut merayakan kesuksesan tersebut bersama dengan seluruh masyarakat Indonesia. Saya pikir saya akan membiarkan orang-orang melakukan pekerjaan dan saya akan bergabung, ucap Kluivert dilansir dari kanal YouTube The Highway. Kemudian Neil menyampaikan bahwa Haye berniat untuk membuat tato di tubuhnya jika timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Kluivert pun juga tertarik bergabung dengan Haye untuk membuat tato. Kabar kurang menyenangkan datang dari kiper timnas Indonesia Emil Audero. Penjaga gawang Cremonese itu mengalami cedera otot saat melakukan pemanasan sebelum pertandingan Serie A kontra Como di Stadion Siniglia Sabtu 27 September 2025. Menurut laporan dari Tutto Mercato, Audero yang seharusnya tampil sebagai starter pada laga spesial menghadapi klubnya, tiba-tiba menghentikan pemanasan karena merasakan masalah pada ototnya. Penjaga gawang kelahiran Mataram itu kemudian batal tampil dan digantikan oleh Marco Silvestri di bawah mister gawang Cremonese. Absensinya Audero menjadi kerugian besar bagi Cremonese. Sang kiper tengah berada dalam performa bagus, mencatatkan 2 clean sheet dari 4 laga Serie A musim ini. Pengalamannya di Liga Top Eropa membuat Audero menjadi sosok penting dalam menjaga stabilitas pertahanan tim. Kekhawatiran timnas Indonesia, cedera ini juga memunculkan kekhawatiran besar di kubu timnas Indonesia. Audero merupakan pilihan utama Patrick Kluivert untuk mengawal gawang Garuda di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia masih memiliki Maarten Paes, tapi kondisi kiper FC Dallas itu juga belum fit 100% setelah 2 bulan absen karena cedera. Timnas Indonesia akan menghadapi lawan berat pada Oktober mendatang, yakni Saudi Arabia dan Irak. Keduanya dikenal memiliki lini serang berbahaya, sehingga kehadiran kiper berpengalaman seperti Audero sangat dibutuhkan. Sejak meresmi membela Merah Putih, Audero langsung menjadi figur sentral di skuad Indonesia. Berbekal pengalaman panjang di Serie A, ia menghadirkan rasa percaya diri bagi barisan pertahanan. Kehilangan Audero dalam laga-laga penting tentu menjadi kerugian besar, apalagi di fase krusial menuju Piala Dunia. Hingga kini pihak Cremonese belum merilis detail kondisi Audero. Pemeriksaan medis lanjutan akan menentukan seberapa serius cedera yang dialami kiper 28 tahun tersebut.
Publik sepak bola Indonesia kini menanti kabar terbaru dengan harapan Audero tidak mengalami cedera serius sehingga bisa kembali bugar tepat waktu dan memperkuat Garuda dalam laga berat melawan Saudi Arabia dan Irak. Proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia memang bukan perkara mudah. Diperlukan alur yang panjang dan pembuktian yang kuat sebelum seseorang bisa secara resmi mengenakan seragam merah putih. Meskipun puluhan pesepak bola telah sukses melalui jalur ini, ternyata ada beberapa kisah yang diwarnai drama dan permasalahan pelik. Di antara sekian banyak nama, setidaknya ada 2 bintang timnas Indonesia yang prosesnya sempat tersendat dan penuh liku. Siapa saja mereka? Ezra Walian resmi menjadi WNI pada tahun 2017 dan langsung menjadi andalan timnas Indonesia U23 di ajang SEA Games pada tahun yang sama. Namun sebuah masalah besar muncul 2 tahun kemudian saat ia akan tampil di kualifikasi Piala Asia U23. AFC secara tiba-tiba meminta dokumen pendukung proses naturalisasinya. Setelah ditelusuri, terungkap bahwa Ezra pernah memperkuat timnas Belanda U17 di ajang resmi Piala Eropa 2014. Menurut regulasi FIFA, hal ini membuatnya tidak bisa berpindah asosiasi begitu saja. Akibatnya, Ezra sempat tidak bisa membela skuad Garuda Muda. Untungnya setelah melalui proses penantian dan pemenuhan syarat yang panjang, masalah tersebut akhirnya terselesaikan dan Ezra bisa kembali memperkuat timnas Indonesia pada tahun 2021. Kisah yang tak kalah dramatis dialami oleh gelandang andalan Persib Bandung Mark Klok. Ia resmi menjadi warga negara Indonesia pada 12 November 2020. Namun di tengah prosesnya sebuah kendala besar muncul. Pria kelahiran Amsterdam ini ternyata tidak mampu membuktikan secara dokumen bahwa ia memiliki garis keturunan Indonesia hingga level kakek nenek. Alhasil, meskipun sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, Mark Klok sempat tidak diizinkan untuk membela timnas Indonesia. Ia harus melewati masa penantian selama 2 tahun sebelum akhirnya benar-benar bisa melakoni debutnya bersama skuad Garuda pada tahun 2022. Patrick Kluivert memanggil 3 kiper untuk berlaga pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 di Saudi Arabia pada 8 dan 11 Oktober mendatang. Emil Audero Mulyadi, Hernando Ari, dan Martin Paes disiapkan untuk mengawal gawang timnas Indonesia menghadapi Saudi Arabia dan Irak di Stadion King Abdullah Sport City, Riyadh. Namun kiper FC Dallas Martin Paes ini menimbulkan pertanyaan. Pasalnya kiper yang neneknya lahir di Pare, Kabupaten Kediri ini cukup lama tak berdiri di bawah Mister dalam 6 pertandingan FC Dallas di Liga MLS. Terakhir kali Martin Paes tampil ketika FC Dallas dikalahkan New York City 3-4 pada 26 Juli 2025 lalu. Setelah itu dia dikabarkan mengalami cedera. Soal Martin Paes, pelatih kiper timnas Indonesia tak mungkin panggil dia kalau masih cedera. Soal dia tidak main di FC Dallas, saya kira persaingan di klub pasti ketat. Apalagi pemain yang baru cedera setelah sembuh masih butuh waktu latihan intensif untuk mengembalikan performanya. Jadi soal Martin Paes tentu pelatih kiper timnas Indonesia yang paham. Mantan penjaga gawang timnas Indonesia era 80-an ini pernah mengalami masa sulit bersaing di bawah Mister. Waktu itu saya baru sembuh dari penyakitnya kuning. Secara fisik sudah siap main lagi. Tapi menurut pelatih saya harus pelan-pelan mengembalikan kebugaran dan feeling bermain. Jadi soal Martin Paes tentu pelatih kiper timnas Indonesia yang paham. Martin Paes sempat absen pada 2 laga internasional FIFA Matchday timnas Indonesia melawan Chinese Taipei dan Lebanon pada awal September lalu. Kembalinya sosok berusia 28 tahun ini pun menggeser posisi Nadio Argowinata. Hermansyah menilai komposisi 3 kiper timnas Indonesia ini yang terbaik, terutama figur Emil Audero yang tampil cemerlang di Cremonese di Serie A Italia. 4 pekan beruntun, kiper kelahiran Mataram NTB ini mencatat 3 kali kebocoran dengan 2 kali clean sheet. Klub ini pun belum terkalahkan dengan rekor 2 kemenangan dan 2 imbang. Untuk sementara, klub ini bertengger di peringkat ke-6 klasmen sementara. Emil Audero pilihan utama di putaran keempat nanti. Di FIFA Matchday dan Serie A, dia tampil bagus. Saya kira gawang Indonesia akan aman dikawal Emil Audero. 2 pekan lagi timnas Indonesia akan menghadapi Saudi Arabia pada laga pertama grup B ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan meladeni tuan rumah Saudi Arabia di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah Kamis 9 Oktober 2025 pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda wajib siap tempur mengarahkan seluruh tenaga dan potensinya untuk mengamankan laga dengan kemenangan. Fase ini sangat krusial, hanya juara grup yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia tahun depan. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert